Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Saya percaya setiap kita antusias ya belajar untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah Tuhan memperhatikan, mengarahkan, dan menyediakan. Tuhan memperhatikan, mengarahkan, dan menyediakan. Pesan Tuhan ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita sama-sama tangkap. Karena ada berkat yang Tuhan mau sediakan untuk kita. Ada penyediaan Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita perhatikan ada 3 kata penting yang dapat kita perhatikan dari tema pesan Tuhan ini. Dikatakan Tuhan memperhatikan, mengarahkan, dan menyediakan. Ini sangat lengkap Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa dipisahkan, itu dalam satu kesatuan. Ya, kalau kita perhatikan pesan Tuhan ini mengingatkan kita kepada sebuah cerita atau peristiwa di Alkitab tentang Nabi Elia di tepi sungai Kerit Bapak Ibu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Apa yang terjadi pada masa itu, terjadi suatu kekeringan ya. Dan kelaparan yang sangat hebat pada masa itu ya. Kurang lebih 3,5 tahun Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya, mungkin situasinya juga lapar dalam kelaparan. Ternyata ada burung gagak yang mengantarkan makanan, roti dan daging kepada hambanya Elia. Alkitab mengatakan di sana bahwa burung gagak ini mengantarkan pada waktu pagi dan petang. Ya. Memang tidak disebutkan berapa kali ya. Lewat ayat ini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa bagaimana Allah memperhatikan, bagaimana Allah mengarahkan, dan bagaimana Allah menyediakan berkat bagi hamba-hambanya yang setia melayaninya. Saya percaya bahwa di antara setiap kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya tidak ada yang ragu ataupun khawatir tentang penyediaan Tuhan ini. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Kalau dikatakan Tuhan sebagai penyedia, maka kita tidak perlu yang namanya hidup dalam kekhawatiran. Tidak perlu yang namanya kita hidup dalam ketakutan. Apalagi dalam kecemasan. Seharusnya itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu penyedia. Allah itu memperhatikan. Allah itu mengarahkan setiap kita. Nah, kita mau belajar kepada para murid Bapak Ibu. Kita lihat ini yang menjadi dasarnya Injil Yohanes pasal 21 ayat 12. Injil Yohanes pasal 21 ayat 12. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu, untuk memahami ayat ini kita tentunya perlu membaca dalam satu perikop ya. Karena di situ dijelaskan banyak hal ya. Sekaligus ayat ini sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Kalau kita perhatikan dari ayat ini ya, ada sebuah kata ajakan ya, yang sangat hangat ya, yang disampaikan oleh Yesus. Dikatakan marilah dan sarapanlah. Itu paling menyenangkan kalau kita mendengar ajakan seperti itu ya. Marilah dan makanlah mungkin. Tapi dalam ayat ini dikatakan marilah dan sarapanlah. Kalau kita melihat bagian-bagian ini ada sesuatu yang sudah Yesus sediakan bagi para muridnya. Di ayat 9 dijelaskan ada ikan dan roti. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ada ikan dan roti. Namun kalau kita melihat di ayat 3 dikatakan sepanjang malam para murid menebarkan jala. Namun tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan tangkapan apa-apa. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang
yang berpengalaman dalam hal menangkap ikan atau menjala ikan. Itu tidak diragukan lagi. Dan Yesus sangat mengetahui bahwa mereka tidak mendapatkan tangkapan apa-apa. Dan Yesus juga tahu mereka mengalami kelelahan. Ya. Saya ingat waktu saya masih kecil ya Bapak Ibu ya, kami suka cari udang malam-malam ya. Cari udang malam-malam di Kepulauan Mentawai ya. Biasanya tangkapannya banyak ya. Dan itu kalau kita sepanjang malaman ya, itu rasanya melelahkan sekali. Kalau dapat hasil, itu mungkin bisa menghibur. Tapi kalau pergi dan pulang tangan kosong Bapak Ibu, itu sesuatu yang melelahkan. Itu membuat kita capek. Dan Yesus sangat tahu tentang keberadaan mereka. Para murid pada saat itu sedang kelelahan. Karena memang sepanjang malam mereka menebarkan jalan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Tentunya ada sesuatu yang Tuhan mau tekankan. Tuhan mau sampaikan. Sesuatu yang terpenting kepada murid-muridnya. Karena kalau kita melihat perikopnya, dengan waktu yang sama ketika Yesus memerintahkan sesuatu, ada tangkapan yang sangat luar biasa. Ya, kemarin disampaikan 2 prinsip ya. Ini perlu kita tangkap ya. Pak Ishak sampaikan dua prinsip ya. Yang pertama itu penyediaan Tuhan tidak terjadi begitu saja tanpa melalui keterlibatan kita. Itu diambil di ayat 9. Yang kedua, penyediaan Tuhan terjadi ketika kita memenuhi undangan daripada Yesus. Kedua hal ini harus kita renungkan bersama-sama. Supaya penyediaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar tentang 2 hal juga yang akan kita sama-sama pelajari dengan sederhana ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah penyediaan Tuhan itu akan tergenapi apabila kita hidup dalam ketaatan. Penyediaan Tuhan itu akan tergenapi apabila kita hidup dalam ketaatan. Kata kunci yang saya mau sampaikan adalah hidup dalam ketaatan. Ya. Karena kalau kita perhatikan Pak Ishak sampaikan di poin pertama, penyediaan Tuhan itu tidak terjadi begitu saja tanpa melalui keterlibatan kita. Artinya kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Kalau kita sendiri tidak melakukan sesuatu. Kalau kita sendiri tidak terlibat di dalamnya. Kalau kita sendiri cuma menonton tidak melakukan sesuatu. Perlu keterlibatan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita lihat dasar firman Tuhannya, ini yang mendasarinya. Injil Yohanes 21 ayat 5, ayat 6 dan 8. Ini yang menjadi dasarnya. Puji Tuhan, ayat yang kelima berkata, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Sebetulnya Yesus sudah tahu. Yesus sudah tahu, tetapi dengan sengaja menanyakan ini kepada para murid-muridnya. Kita lihat ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ini yang menjadi catatan kita Bapak Ibu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Banyaknya ikan. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita lompat ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan apa? Ikan itu. Kalau kita melihat ayat ini ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Katakan amin Bapak Ibu. Ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan para murid. Dan ini berlaku di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu, pelajaran apa yang dapat kita ambil?
Atau prinsip apa yang Tuhan sedang mau ajarkan kepada murid-muridnya lewat peristiwa ini. Dan apa yang Tuhan sedang tunjukkan kepada setiap kita lewat perikop ini. Nah, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat 6, ada perintah di sana. Ada perintah. Perintah ini akan menentukan hasil atau tidaknya. Apa perintahnya? Dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Itu perintahnya. Maka akan kamu peroleh. Saya mau sampaikan bahwa gini Bapak Ibu. Perintah ini tidak boleh salah dilakukan. Kalau Tuhan arahkan di sebelah kanan, harus di sebelah kanan. Jangan sampai gini, Tuhan arahkan di sebelah kanan, kita ke kiri. Nah itu agak aneh nih. Karena ini menentukan hasil. Apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya Bapak Ibu? Mereka menebarkan jala. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa yang terjadi? Mereka mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Alkitab mengatakan sampai mereka tidak kuat menariknya. Saya mau sampaikan bahwa penyediaan Tuhan ini bukan penyediaan yang biasa-biasa loh Bapak Ibu. Penyediaan Tuhan ini sesuatu yang dahsyat, yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, di dalam setiap perintah yang Tuhan arahkan atau Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Karena kalau kita melihat pesannya, ya, Tuhan memperhatikan, mengarahkan, menyediakan. Itu tidak boleh dipenggal-penggal Bapak Ibu. Ini dalam satu kesatuan. Saling mengikat satu dengan yang lain. Bahwa Allah Tuhan memperhatikan, mengarahkan, menyediakan. Itu terjadi. Terjadinya kapan? Ketika kita hidup di dalam ketaatan di setiap perintah yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Lewat pesannya ini adalah perintah buat setiap kita. Kalau Tuhan katakan Tuhan akan menyediakan, itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Asalkan kita hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau kita mau terjadi penggenapan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu, kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Di dalam setiap perintah Tuhan. Di dalam setiap pesan-pesan yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan setiap kita. Karena ini penting. Kita merindukan penyediaan, kita merindukan berkat. Ya kan? Kita merindukan pelipat gandaan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi Pak Ishak sampaikan bahwa ada bagian kita, ada keterlibatan kita di dalamnya. Yaitu melalui ketaatan yang kita terus lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Karena saya yakin Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup dalam prinsip ketaatan ini, kita tidak akan mendapatkan, tidak akan tergenapi penyediaan itu dalam kehidupan setiap kita. Sangat disayangkan. Padahal janji Tuhan akan menyediakan. Ada penyediaan yang Tuhan sampaikan. Dalam bidang apa saja Tuhan bisa lakukan Bapak Ibu. Baik dalam pekerjaan kita, usaha, pelayanan, mungkin anak-anak, pendidikan, semua. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan jalan. Tuhan sediakan berkat. Tuhan sediakan keberhasilan. Asal kita mau hidup dalam ketaatan. Perintahnya jelas. Tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Coba kalau kita renungkan sedikit Bapak Ibu. Kalau para murid pada saat itu tidak taat melakukan perintah di sebelah kanan perahu. Apa yang terjadi? Mungkin kita berdamai. Saya percaya tidak akan mendapat tangkapan apapun. Karena penyediaan itu ada di tangan Tuhan. Penyediaan itu ada di perkataannya Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu dengan kuasa yang luar biasa. Ya, kan padahal laut yang sama, ini perahu ke kanan dan ke kiri tidak ada bedanya sebenarnya. Tetapi yang membedakan adalah ketika penyediaan itu terjadi, ketika kita mentaati apa yang Yesus katakan kan.
Oke, mungkin usahanya sama, tapi Tuhan bilang kita bergerak dalam ketaatan, beda loh hasilnya loh Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah prinsip kita hidup dalam ketaatan. Ini berlaku kepada para murid-murid pada masa itu dan berlaku kepada setiap kita masa kita. Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah tujuan yang dahsyat. Kepada sebuah penggenapan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan Bapak Ibu. Saya mau sampaikan sekali lagi bahwa penyediaan ini bukan penyediaan biasa-biasa. Turun hujan semua juga dapat hujan, tapi penyediaan ini berbeda. Kalau kita menutup mata, kita nggak memperhatikan setiap perintah dan perkataan Tuhan, kita tidak hidup dalam ketaatan. Saya percaya kita tidak akan tergenapi penyediaan itu di dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya mendorong setiap kita, mari sama-sama. Ya. Kita memberikan fokus perhatian kita kepada setiap perintah Tuhan. Supaya hasilnya dahsyat. Supaya ada hasil di dalam kehidupan setiap kita. Supaya penggenapan Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ukurkan bagi kehidupan setiap kita masing-masing. Jadi prinsipnya adalah kita mau belajar taat. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan Allah turut bekerja. Allah menyediakan bagi kita. Allah memperhatikan, Allah mengarahkan setiap kita. Itu poin pertama yang kita boleh sama-sama renungkan Bapak Ibu. Selanjutnya poin yang kedua. Poin yang kedua ini yang sama-sama kita pelajari. Penyediaan itu akan terjadi apabila kita menjadikan Tuhan sebagai sumber yang paling utama dalam kehidupan kita. Penyediaan itu akan terjadi apabila kita menjadikan Tuhan sebagai sumber yang paling utama. Ini kita harus garis bawahi. Menjadikan Tuhan sebagai sumber yang paling utama di dalam kehidupan setiap kita. Ini nggak boleh terbalik Bapak Ibu. Sumber utamanya adalah Tuhan. Satu-satunya di dalam kehidupan setiap kita. Bukan yang lain. Bukan juga pengalaman ataupun kehebatan kita sendiri. Karena gini Bapak Ibu, kalau pengalaman kita yang menjadi sumbernya, saya mau sampaikan maka tidak ada penyediaan yang terjadi. Karena kita akan genapi dengan kekuatan kita sendiri. Jadi lewat poin ini kita belajar bersama-sama lewat kehidupan para murid Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan Yohanes pasal 21 ayat 12. Yohanes pasal 21 ayat 12. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Bagian akhir ini menjadi penekanan saya Bapak Ibu. Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu. Sebenarnya dari awal mereka sudah tahu bahwa guru mereka adalah Tuhan. Sejak awal mereka jadi murid. Ya. Namun mereka belum terlalu yakin. Masih ada keraguan di hati mereka. Makanya ketika Yesus meninggal, mati Bapak Ibu ya. Mereka kembali jadi nelayan. Ini perundungan kita. Karena kalau mereka mengenali Allah, mengetahui Allah, guru mereka sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka
Artinya mereka akan melanjutkan pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kembali kepada kehidupan lama mereka sebagai nelayan. Dan bahkan Alkitab mengatakan sebagian ada yang pulang kampung ke Emmaus. Udah dijabarkan sama Pak Isa kemarin ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ayat ini menjelaskan tidak ada di antara para murid-murid yang berani bertanya kepadanya. Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Pertanyaan saya adalah, tahu atau sekedar tahu? Karena bisa saja sekedar tahu. Karena bisa saja sekedar mengenal atau kenal. Namun tidak mengenalinya dengan benar. Oh si ini mah tahu, tapi mengenali tidak. Sekedar tahu saja. Karena kalau kita renungkan Bapak Ibu, kalau mereka dari awal mereka mengenali Yesus, tidak ada namanya penyangkalan. Tidak ada yang namanya kekecewaan. Tidak ada, seharusnya ya. Tetapi peristiwa kematian Yesus membuat para murid itu berpencar. Ada yang kecewa lah. Bahkan ketika Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak mengenalinya dengan benar. Udah bercakap-cakap sepanjang jalan, mereka tidak mengenal. Yang melintasi membayang pikiran mereka adalah tentang kematian Yesus. Padahal Yesus sudah ngomong, saya akan bangkit pada hari ketiga. Para murid tidak ngerti tentang rahasia ini. Ini cara pandang yang salah, melihat Yesus sebagai manusia biasa, bukan Tuhan sebagai yang berkuasa. Itu kengerian yang terjadi di dalam kehidupan para murid-murid, dan ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan masa kini. Sekedar tahu Tuhan, tetapi tidak menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber yang paling utama di dalam kehidupan setiap kita. Murid-murid tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Tetapi mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai hal yang utama, paling utama di dalam kehidupan mereka, sebagai sumber yang utama. Mereka berpikir setelah ketika Yesus menghadapi peristiwa kematian, mereka sudah selesai, sudah tamat. Mereka tidak bisa melanjutkan pelayanan mereka apa yang Yesus percayakan pada masa itu. Mereka lupakan itu. Makanya Yesus ketika menampakkan diri kepada mereka, para muridnya, sedikit ada keraguan. Oh, ketika Yohanes mengatakan, ketika murid yang dikasihnya melihat, itu Yesus. Petrus langsung loncat, ya, mengenakan pakaian dulu. Seharusnya mereka mengenal suaranya. Adakah engkau mendapatkan lauk pauk? Seharusnya mereka mengenali itu. Kita lihat peristiwa para murid waktu pulang ke Emmaus. Seharusnya mereka mengenal suara Yesus. Tetapi mereka tidak mengenal loh Bapak Ibu. Pertanyaannya kenapa sampai mereka tidak mengenal? Ada kekecewaan di dalam hati mereka. Ada kekecewaan, ada kemarahan mungkin. Ada ketakutan yang menutupi segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau kita perhatikan dalam perikop ini, mereka tidak sekedar hanya tahu, mereka sangat tahu. Makanya sapaan Yesus itu luar biasa. Ngajak makan Bapak Ibu. Tuhan sudah menyediakan sesuatu ketika para murid menepi di tepi pantai. Mereka melihat apa? Ada ikan dan roti. Siapa yang menyiapkan itu Bapak Ibu? Oh Tuhan. Yesus yang menyiapkan itu buat para murid. Pesan yang mau sampaikan gini Bapak Ibu. Kalau kita tahu Tuhan itu sebagai Raja di dalam kehidupan setiap kita. Ayo kita harus jadikan Tuhan sebagai sumber satu-satunya yang paling utama di dalam kehidupan setiap kita. Bukan berdasarkan pengalaman dan pengertian kita sendiri.
Saya mendorong setiap kita Bapak Ibu untuk melihat ini. Bukan kekuatan kita yang utama, bukan pengalaman kita yang utama, tetapi Tuhan yang maha dahsyat itu yang harus menjadi prioritas, menjadi sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan setiap kita. Bukan sekedar tahu, tapi harus kita mengetahuinya, mengenalinya lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap kita. Jangan sekedar tahu. Kalau sekedar tahu tidak ada penyediaan. Tapi kalau kita mengenali pribadinya, ketika kita tahu, kita menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau sampaikan, maka ada penyediaan Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dua hal ini yang boleh kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi yang pertama, penyediaan Tuhan itu akan tergenapi apabila kita hidup dalam ketaatan. Yang kedua, penyediaan itu akan terjadi apabila kita menjadikan Tuhan sebagai sumber yang paling utama di dalam kehidupan setiap kita. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar kenal, tapi mengenalinya. Ketika kita mengenalinya, kita bisa mempercayakan hidup kita kepada penyediaan Tuhan. Karena dia sumber segalanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.